Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Febrianti, NIM saya 19051260006. Saya dari Prodi PG PAUD A angkatan 2019. Kali ini saya akan membahas Cognitive Theory of Multimedia Learning. Cognitive Theory of Multimedia Learning. Cognitive Theory of Multimedia Learning. Multimedia learning adalah teori pembelajaran yang dipopulerkan oleh Ricard and Mayer, yang digunakan sebagai representasi mental dari gambar dan kata-kata, yang kemudian dikenal sebagai Cognitive Theory of Multimedia Learning atau CTML. Ada 3 asumsi dari Cognitive Theory of Multimedia Learning. Pertama, menurut Mayer 2003, CTM memiliki 3 asumsi dasar. Asumsi yang pertama adalah dual channel. Manusia memiliki 2 cara dan memproses informasi apa saja yang mereka dapat melalui 2 jalur, visual atau penglihatan dan audio pendengaran. Asumsi yang kedua adalah limited. CTM manusia memiliki daya tampung yang terbatas terhadap informasi yang masuk pada setiap jalur yang diterima pada waktu. Kan berbagai macam informasi yang mereka terima baik secara visual maupun audio, yang kemudian digabungkan menjadi satu kesatuan yang koheren dan mengintegrasikan dengan pengetahuan yang lain. Asumsi di atas menunjukkan bahwa CTML dibutuhkan sebagai dasar teori untuk membuat media pembelajaran yang lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Mayer 2003 juga menambahkan bahwa perancangan e-learning haruslah berdasarkan pada CTM sebagai dasar teori. Komponen Cognitive Theory of Multimedia Learning. Komponen-komponen yang ada pada Cognitive Theory of Multimedia Learning adalah word dan picture yang terletak pada multimedia presentation. Mayer 3 pemilihan kata dan gambar yang akan disajikan harus sesuai dengan topik bahasa atau materi pembelajaran yang ada, karena ini adalah tahap awal di mana proses pembelajaran dengan CTML terjadi. Setelah itu, proses pembelajaran dengan teori ini akan berhubungan secara erat dengan dijelaskan bahwa manusia memiliki 3 struktur memori penyimpanan, yaitu ears dan eyes yang terletak pada sensory memory, sound dan image yang terletak pada working memory, dan yang terakhir adalah long-time memory. Mayer 3 komponen ears dan eyes terletak pada sensory memory adalah komponen utama yang digunakan untuk menangkapkan multimedia presentation yang disajikan menggunakan bantuan Adobe Flash dan Film. Schweller 2005 mendefinisikan sensory memory yang terdiri dari telinga dan mata sebagai susunan kognitif yang mengizinkan masuknya informasi baru baik secara visual maupun auditorial, sehingga sensory memory adalah gerbang utama masuknya ilmu, sedangkan working memory adalah struktur kognitif yang secara sadar mengolah informasi atau sound dan image yang didapat melalui mata dan telinga. Setelah sound sebagai representasi suara yang bisa berupa kata-kata langsung atau musik latar, dia diolah maka akan menghasilkan verbal model dan pictorial model. Struktur penyimpanan yang terakhir adalah long-time memory yang digunakan untuk menyimpan pengetahuan-pengetahuan yang didapat melalui proses terintegrasi yang terjadi sebelumnya. Teori kognitif pembelajaran multimedia atau Cognitive Theory of Multimedia Learning. Pada teori kognitif pembelajaran multimedia, terdapat beberapa prinsip yang bisa dijadikan pedoman oleh para perancang multimedia dan e-learning saat membuat pembelajaran atau presentasi yang informasinya terdiri dari teks, grafik atau gambar, video dan audio untuk mengoptimalisasikan pembelajaran. Multimedia prinsip. Multimedia prinsip merupakan teori yang dipelajari secara mendalam oleh Ricard Mayer. Mayer mengatakan bahwasanya prinsip ini mengatakan gabungan kata-kata atau words dan gambar lebih konduktif digunakan untuk pembelajaran jika dibandingkan dengan yang terdiri atas teks ataupun gambar saja. Hasil studi menunjukkan bahwa peserta didik tidak terlibat lebih mendalam dalam pembelajaran ketika pembelajaran tersebut hanya teks saja. Continuity prinsip. Secara sederhana, prinsip ini diartikan sebagai mendekatkan teks dengan grafik yang sesuai.
Dalam Carr dan Mayer pada 2011, hal ini berarti subjek utama secara fisik tidak boleh terpisah dari teksnya. Prinsip continuity ini secara tidak langsung mengatakan bahwa tidak hanya teks yang perlu disesuaikan, tetapi juga audio harus disesuaikan dengan grafik yang terkait. Ketika pada sebuah grafik terdapat diagram, maka teks secara fisik harus diletakkan di dekat bagian-bagian dari diagram. Modality prinsip. Secara umum, prinsip modality adalah lebih banyak menampilkan narasi atau perkataan lebih baik daripada teks yang ditampilkan pada layar. Peserta didik akan melakukan pembelajaran dengan lebih baik ketika informasi baru yang ada dijelaskan menggunakan narasi audio, terlebih jika grafik yang ditampilkan sangat kompleks. Kata-kata yang dinarasikan terdengar familiar dan pembelajaran belajar dengan cepat. Reeducation prinsip. Pada skenario pembelajaran multimedia, kita banyak melihat adanya teks dan audio yang dijelaskan secara simultan. Prinsip redundansi menyatakan bahwasannya para peserta didik bisa melakukan pembelajaran dengan lebih baik jika hanya ada animasi dan narasi. Koherensi prinsip. Salah satu kesalahan yang umum dilakukan ketika pengembangan e-learning merancang proyek atau course adalah menggunakan latar belakang, musik, konten, dan grafik on screen yang tidak relevan, yang tidak ada kaitannya sama sekali. Prinsip segmentasi. Segmentasi merupakan prinsip yang sangat sederhana, di mana kita hanya membagi segmen yang lebih luas menjadi segmen-segmen yang lebih kecil. Cara yang umum digunakan pada materi yang disegmentasi ini adalah dengan cara memainkan tombol atau continue pada masing-masing frame pada setiap slide. Prinsip personalisasi. Prinsip ini menggunakan gaya yang bersifat konversasional atau percakapan dan virtual. Prinsip ini melibatkan peserta didik dengan cara menyajikan konten dengan nada percakapan dalam rangka untuk meningkatkan pembelajaran. Prinsip pra-pelatihan. Secara umum, prinsip pra-pelatihan bermakna pengguna mengetahui nama dan karakteristik dari konsep kunci. Sebelum mereka mempelajari sesuatu, prinsip ini relevan dengan situasi ketika pengguna mencoba memproses materi esensial dalam pembelajaran, namun mereka kewalahan karena mungkin materi yang begitu kompleks. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.